Halo sobat, kita buka video kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah sobat pernah merasa kalau hidup sobat itu seperti sebuah playlist yang memutar satu lagu terus-menerus? Sebuah pola yang sama, yang terus kita ulang setiap hari seperti itu, ya akan menyebabkan sebuah kebosanan. Bahkan mungkin itu sudah menjadi zona nyaman untuk kita. Nah, apakah kita sanggup untuk meninggalkan zona nyaman tersebut? Halo semuanya, aku Nasrul. Ini adalah hari ke-27 kita belajar bicara di depan kamera. Dalam episode yang sebelumnya, kita itu membahas tentang tujuan apa yang ingin kita capai dalam 5 tahun yang akan datang. Mengerjakan hal-hal kecil untuk diri kita di masa depan. Nah, untuk mendukung apa yang akan kita kerjakan mulai dari kemarin, itu yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sering kita kerjakan. Kalau zona nyaman itu bisa dibilang sebuah kebiasaan buruk, juga bisa dibilang tidak, tergantung kondisinya seperti apa. Kalau zona nyaman yang kita jalani itu seperti yang aku sebut tadi, hanya mengikuti alur, bangun, tidur, scroll, dan seperti itu diulang setiap hari. Sebaiknya kalau memang masih berat untuk kita tinggalkan, kita tambahkan kegiatan yang bagus atau kebiasaan yang baik di dalam sebuah zona tadi. Seperti di malam harinya, kita sempatkan diri kita untuk membaca beberapa buku, bukan buku cerita ya, buku yang menambah pengetahuan. Atau di sore harinya, kita coba belajar skill-skill baru seperti editing atau videografi, atau skill-skill lain yang mendukung kita dalam menggapai apa yang kita mau. Tidak harus langsung lama dalam mengerjakan aktivitas kita yang baru tadi. Seperti yang pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya, cukup dari waktu yang sangat terkecil, yang bahkan dalam kondisi malas pun kita masih bisa untuk mengerjakannya. Alasan sebenarnya kenapa kita suka dalam zona yang seperti itu tuh disebabkan oleh otak kita yang suka dalam situasi zona nyaman. Jadi walaupun kegiatan tadi itu agak sedikit membosankan, otak kita akan bilang, udah tidak apa-apa, yang penting aman. Itu makanya kita suka muter-muter di tempat seperti itu. Penyebab yang kedua, itu karena kita sebelumnya belum memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan apa yang ingin kita kejar. Karena kita tidak tahu arah yang ingin kita tuju itu kemana, jadi otomatis kita berada di rute yang sama terus-menerus. Dan yang ketiga, kita kebiasaan menunda hal yang penting untuk dikerjakan besok. Padahal, kalau dilihat hari ini, sebenarnya kita masih punya waktu untuk mengerjakannya. Tapi karena keseringan atau kebiasaan kita yang hobi menunda untuk dikerjakan besok, maka secara tidak langsung itu menjadikan diri kita akan menjadi pemalas dan tidak disiplin. Makanya, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman tadi, secara perlahan kita mulai rubah dari hari ini. Tidak harus langsung besar perubahannya, kita lakukan dari hal terkecil terlebih dahulu, secara bertahap namun tetap konsisten. Kalau aku sih, yang ingin aku rubah dari kebiasaan buruk yang saat ini aku rasakan itu adalah kebiasaan tidur lagi setelah bangun pagi. Kan biasanya aku tuh udah bangun di jam 4:30 atau jam 5 pagi. Kemudian habis mengerjakan sholat, itu karena sudah kebiasaan ketika kerja dulu tidur lagi sebentar, baru nanti bangun 6:30 untuk kerja. Kebiasaan tadi terbawa lagi sampai hari ini. Itu yang ingin aku rubah. Bagaimana caranya? Ketika sudah bangun jam 5 tadi, itu tidak tidur lagi di pagi harinya. Karena ya sobat, tidur pagi itu juga tidak baik. Selain juga mengganggu kesehatan, juga menghambat rezeki kita datang. Ya, mungkin itu dulu video kita di episode yang sekarang. Tidak terlalu panjang, yang penting ada isinya, dan sobat bisa mengambil kesimpulan dan motivasi dalam video kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat
yang sudah menonton video ini atau yang sudah mengikuti series ini sampai di episode ke-8. Semoga pelan-pelan sobat dalam perjalanan mencari arti hidup ini menemukan jawaban yang selama ini sobat cari. Pesan aku untuk sobat, perubahan itu memang tidak bisa dirasakan langsung ketika kita ingin berubah. Akan tetapi, kebiasaan-kebiasaan kecil itu harus rutin kita lakukan pelan-pelan, secara perlahan, namun tetap konsisten. Karena suatu hari nanti, ketika sobat merasakan sesuatu ada yang berbeda dalam diri sobat, itu adalah hasil dari upaya yang sobat lakukan di hari ini. Mudah-mudahan 5 tahun dari sekarang atau beberapa tahun dari sekarang, kita bisa menjadi apa yang kita inginkan dengan kepribadian yang lebih baik dan tujuan hidup yang lebih jelas. Kita semua dan aku sendiri tentunya menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk sobat yang di hari ini sudah mendapatkan kehidupan sesuai mimpi yang sobat inginkan, tetap pertahankan kebiasaan baik yang sobat lakukan dan sebaiknya tidak mencoba hal-hal baru yang buruk yang akan menghancurkan hidup sobat. Tapi bila yang sobat akan coba itu justru hal yang baik dan akan menambah value sobat, itu aku sarankan untuk sobat kerjakan. Terima kasih, aku Nasrul. Sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Dadah!